kementerian. Mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang mengelola akun sekolah atau instansinya. Mari saling berbagi. Oke, boleh lanjut. Ini adalah kondisi media sosial kami saat ini. Nah, ini per data per Juni 2024. Kami tidak bisa mengelola semua akun media sosial karena keterbatasan SDM, dan itu tidak harus sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi dengan mengetahui potensi SDM yang dimiliki, kami bisa mengukur gitu. Apa sih? Kita fokus sekarang di mana? Di Instagram. Kedua di YouTube. Gitu. Facebook, TikTok, Twitter sejauh ini mendukung. Artinya kontennya kurang lebih sama. Dan untuk TikTok sendiri kami belum ada pengelola media sosial yang khusus dedicated untuk TikTok. Jadi memang kontennya masih mirroring atau sama dengan Reels Instagram, tetapi dengan caption yang berbeda karena memiliki karakter yang berbeda. Sebisa mungkin kita tidak cross posting ya. Cross posting itu artinya sama persis. Dan beberapa akun juga sudah kita bisa di-ban gara-gara itu, gara-gara cross posting. Oke, lanjut. Tutup. Selanjutnya, nah, apa sih yang dilakukan fokus pekerjaannya di tim pengelolaan di Biro Kerjasama dan Humas, di tim media sosialnya? Pertama ada yang berperan sebagai konseptor. Ini monggo kok nanti Bapak Ibu kalau mau bahannya sudah ada di tim BPGP. Konseptor sebenarnya bisa dari siapapun, gitu. Tugasnya adalah mencari ide kreatif, membuat konsep konten, dan semua orang dalam tim bisa menjadi konseptor, termasuk teman-teman magang. Kami berikan akses dan keleluasaan untuk memberikan ide harus membuat konten apa. Karena kadang-kadang ide-ide yang fresh, yang baru justru dari rekan-rekan muda ini. Gitu. Kita udah pusing dengan hal lain nih, gitu, hal-hal administratif, daftar dipanggil rapat, bener nggak Pak? Betul banget. Dan segala macam. Terbuka dan menerima dari ide siapapun. Kemudian ada desainer grafis, membuat desain dari konsep yang telah disepakati bersama tim, bisa berupa gambar, grafis, infografis, videografis. Jadi desainer grafis ini sebenarnya juga videografer, gitu. Bisa desain, bisa mengerjakan video. Kadang-kala 3 hal ini satu orang kan Bapak Ibu mengerjakan. Memang kadang seperti itu. Makanya kita perlu membagi waktu, menentukan konten seperti apa yang kemudian adminnya, tugasnya membuat konten, respons followers, dan memantau isu. Jadi admin itu tugasnya di kami bukan hanya sekedar mengunggah terus selesai. Apakah misalnya keluhan, pertanyaan, respons Bapak apa komentar segala macam Bapak Ibu dan siswa-siswa itu kita nggak baca sampai capek. Meskipun tidak semua misalnya kita bisa jawab saat itu karena kami perlu konfirmasi, kami perlu bertanya. Tapi kami pasti memantau isu karena itu yang kami sampaikan sebagai monitoring dan evaluasi. Gitu. Jadi isu apa nih yang lagi naik? Waktu itu misalnya ini nggak bisa, ini udah krisis karena soal UKT ini udah nasional, misalnya seperti itu. Semua apapun postingannya, pertanyaannya tentang kenaikan UKT itu krisis yang harus kita tangani segera. Itu kan masukan dari tim kita berarti salah satunya, selain dari tim pemberitaan misalnya. Oke, jadi kira-kira intinya adalah ini bukan berarti 3 orang ya. Kadang-kadang ada kok unit kita juga yang 1 orang, 2 orang. Ada yang 5 orang, ideal misalnya ya. Ada yang 6 orang gitu. Jadi kita harus lihat, mengukur secara kemampuan SDM-nya. Lanjut. Selanjutnya. Nah, alur pekerjaannya seperti apa sih? Kurang lebih seperti ini. Jadi konseptor menyampaikan ide ada konsep. Kami punya ada 1 laman sendiri. Kami buat jadi kotak-kotak begitu ya. Senin sampai Minggu. Silakan mengisi ide konten di situ. Nah, ketua tim tugasnya adalah mengecek, membandingkan sumber, apakah ini sudah sesuai fakta,
sesuai kebijakan, sesuai Permendikbudristek misalnya, sesuai peraturan apa gitu. Kalau sudah, atau itu perlu didiskusikan lagi bersama tim. Nah kalau sudah kita taruh, kita lempar ke desainer grafis, tim desain yang membuat konten sesuai kesepakatan diskusi. Lanjut, konten dikirim, kami menggunakan aplikasi namanya Trello. Jadi desainer atau videografer ini nggak ngirim lewat WA, nggak ngirim lewat di laman yang tadi untuk rencana konten, tapi ada aplikasi namanya Trello. Untuk saat ini kami menggunakan Trello. Jadi hasil desain dicemplungnya di situ, gitu. Kita semua bisa akses, bisa baca, bisa debatnya di situ, dapurnya, perangnya di situ. Ini nggak bisa nih, ini harus ditarik ya, misalnya namanya istilah asing. Ini nggak bisa nih, ini terlalu miring gambarnya, harus dikiri dikit. Jadi kita ributin di dapurnya di situ, di Trello ini. Kalau sudah oke, nggak ada revisi, baru bisa kita jadwalkan ke akhir. Bisa kita jadwalkan untuk diunggah. Gitu. Kalau nggak, bisa balik lagi, ulang lagi. Apa nih yang harus diperbaiki? Intinya, ketika itu sudah diunggah, kita harus meminimalisir, kalaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali, potensi masalah di kemudian hari. Jangan sampai jadi krisis lagi, gitu. Jangan sampai jadi kegaduhan, atau ini yang saya sampaikan nggak sesuai sama fakta. Selanjutnya, oke, ini beberapa panduan dasar yang jadi pegangan kami di pengelolaan medsos, di rekan-rekan di Kemendikbudristek. Boleh Pak? Ini kami tuangkan dalam sebuah panduan ya, jadi tertulis ada namanya keputusan Sesjen. Di situ ada panduan yang bisa dipegang oleh semua pengelola medsos. Jadi pengelolanya bisa ganti-ganti. Pengelola medsos misalnya sekolah atau instansi Bapak Ibu bisa ganti-ganti orangnya gitu, regenerasi. Tapi ada pegangannya gitu. Tujuannya lebih ke situ. Gimana Pak? Hang ya Pak? Munculnya separuh. Oke, ini sambil saya bandingkan aja, ceritakan. Jadi panduan ini kami taruh di situ panduan bagaimana berbahasa, panduan bagaimana desain. Misalnya panduan bagaimana kami harus menggunakan logo tuturi yang benar. Jadi bukan hasil googling sembarangan, tapi ada di laman harus ikut yang di laman